Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya, Wakil Trima Oktavianto. Kali ini kita akan membahas materi kita yang pertama, yaitu hakikat fisika, metode ilmiah, dan keselamatan kerja. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan lebih fokus pada hakikat fisika. Ya, ini untuk kelas 10 ya. Ini untuk kelas 10, kalian di SMP mungkin udah pernah dapat pelajaran IPA. Nah, fisika ini merupakan salah satu cabang dari ilmu IPA. Nah, apa sih fisika itu? Nah, mari kita bahas. Nah, apa sih yang akan kita pelajari di KD 3.1 ini? Nah, 3.1 ini menjelaskan tentang hakikat ilmu fisika dan peranannya dalam kehidupan, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Tujuan pembelajarannya ada 3. Pertama, menjelaskan hakikat ilmu fisika dan penerapannya dalam kehidupan. Kedua, menjelaskan apa itu metode ilmiah. Dan yang ketiga, memahami bagaimana keselamatan kerja di laboratorium. Untuk pertemuan kali ini, kita akan fokus pada tujuan kita yang pertama, yaitu menjelaskan hakikat ilmu fisika dan penerapannya dalam kehidupan. Ya, kita mulai dengan hakikat ilmu fisika. Oh ya, sebelum kita mulai, mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Silahkan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita. Doa mulai. Ya, selesai. Lanjut. Nah, ini apa ini? Ini gelas yang berisi es ya. Nah, ya seger. Terus pasti ini, apakah ini ada unsur-unsur fisikanya? Ya jelas. Es batu dia bisa mencair, berarti itu ada perubahan wujud, itu fisika. Kemudian kalau kamu perhatikan, kalau ada gelas kamu isi es, kok di luarnya basah ya? Padahal gelasnya nggak bocor. Nah, kenapa tuh? Kenapa kira-kira? Ya, coba nanti kita cari tahu ya. Kenapa kok bisa seperti itu ya? Padahal gelasnya nggak bocor, kok bisa ada air di luarnya? Ini apa ini? Ini adalah gambaran otak manusia. Coba bayangin kalau nggak ada ilmu fisika, kalau kita pengen lihat gambaran otak manusia, kita harus belah dulu kepalanya, kemudian kita ambil otaknya baru kita lihat. Ngeri ya. Tapi dengan adanya fisika, dengan adanya teknologi, kita bisa melihat gambaran otak manusia tanpa harus membelahnya. Nah, kemudian apa sih fisika itu? Fisika itu kalau dari asalnya itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu physis, yang artinya alam. Nah, fisika adalah salah satu cabang IPA tadi, sains, yang berisi kajian tentang sifat dasar materi dan energi serta interaksi antara materi dengan energi tersebut. Jadi dia mempelajari tentang sifat dasar suatu zat, energi. Kemudian zat dan energi itu kalau berinteraksi itu akan seperti apa? Nah, itu adalah hal-hal yang dipelajari dalam ilmu fisika. Jadi mempelajari hal-hal yang fisik materi ya. Nah, hakikat ilmu fisika. Nah, ilmu fisika itu sebenarnya hakikatnya itu apa sih? Ketiga, hakikat ilmu fisika pertama adalah fisika sebagai produk ilmiah, fisika sebagai proses ilmu, dan fisika sebagai sikap ilmu. Fisika sebagai produk ilmiah. Nah, manusia senantiasa berinteraksi dengan alam sekitar. Nah, interaksi ini tadi akan memberikan pengalaman. Nah, pengalaman-pengalaman ini akan menjadi sebuah pengetahuan. Nah, pengetahuan ini didata, dikumpulkan, disusun sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Nah, itu adalah fisika sebagai produk ilmiah. Jadi, fisika sebagai produk ilmiah itu intinya ya pengetahuan-pengetahuan tentang zat atau energi atau materi tadi dan interaksi antara zat dengan energi tadi. Jadi, apa sih yang terjadi di alam? Nah, kemudian kan dicatat, dilihat, diamati, oh ternyata
elektron itu seperti ini. Oh, ternyata elektron seperti ini. Oh, kalau misal berinteraksi dengan ini gimana ya? Nah, itu nanti dikumpulkan akan menjadi sebuah ilmu, sebuah produk berupa ilmu. Nah, itu adalah fisika sebagai produk ilmiah. Seperti yang kalian pelajari kali ini kan sebuah kalau di sekolah itu kan kamu mempelajari tentang fakta, konsep, prinsip, hukum, teori, model. Nah, itu adalah fisika sebagai sebuah produk ilmiah. Kemudian, fisika sebagai proses ilmiah. Nah, proses ilmiah, sebuah proses, berarti berkaitan dengan cara kerja para ilmuwan untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan yang menyusun fisika. Nah, kayak tadi kan fisika sebagai ilmu, itu kan dia diperoleh dari pengalaman-pengalaman yang disusun. Nah, sebagai proses ilmiah itu adalah proses menyusun pengetahuan-pengetahuan tadi menjadi sebuah. Nah, ini jadi fisika itu sebenarnya nggak cuma ilmu saja, tapi sebagai proses ilmiah. Nah, ini salah satu tujuan kenapa kok fisika diajarkan juga di jurusan IPS. Karena fisika ini tidak hanya sekedar ilmu, tapi dia juga sebagai proses ilmiah. Yang diajarkan fisika di IPS, harapannya kamu bisa memecahkan masalah dengan cara ilmiah. Jadi misal kamu punya masalah, misal banmu bocor. Nah, kamu kan punya masalah tuh. Nah, kamu membuat hipotesis. Hipotesis itu jawaban sementara. Oh, ini kayaknya bocor nih. Coba dicek. Nah, kamu cek bocor. Kamu cek, dipompa dulu, ditungguin. Oh, ternyata kempes lagi. Oh, berarti bocor. Berarti hipotesismu benar. Nah, kamu pompa tadi, menunggu itu bagian dari eksperimen. Nah, kamu mungkin nggak yakin dengan eksperimenmu satu kali, kamu ulang lagi 3 kali, kamu pompa lagi. Oh, ternyata dari 3 kali itu memang kempes lagi. Nah, itu masuk ke analisis data. Nah, analisis data tadi ditarik kesimpulan, oh ternyata dari 3 kali tadi kempes semua, berarti bocor. Nah, itu simpelnya seperti itu ya. Itu contoh simpelnya. Fisika sebagai proses ilmiah. Jadi harapannya kamu anak IPS tapi belajar fisika, nah nanti kamu bisa berpikir secara ilmiah. Kemudian, fisika sebagai sikap ilmiah. Nah, ini nggak kalah penting dengan tadi proses ilmiah tadi ya, berpikir ilmiah tadi ya. Nah, sikap ilmiah. Jadi, seorang ilmuwan dalam melakukan proses sains itu perlu memiliki sikap-sikap ini. Ingin tahu, percaya diri, kreatif, teliti, jujur, terbuka, kerjasama. Kemudian, apalagi ya, banyak sikap-sikap ilmiah itu sebenarnya hanya disebutkan 7 di sini, masih banyak lagi yang lain. Nah, ini salah satu karakter yang ingin ditumbuhkan melalui pembelajaran fisika. Jadi sebenarnya pembelajaran fisika itu nggak melulu tentang rumus, nggak melulu tentang hukum, nggak melulu tentang hitung-hitungan, tapi sebenarnya fisika sebagai sikap ilmiah dan berpikir ilmiah tadi, proses ilmiah itu tidak kalah penting dari sekedar ilmu tadi. Bahkan mungkin sikap ilmiah, kemudian proses berpikir ilmiah itu akan kamu gunakan meskipun kamu bekerja di bidang apapun nantinya. Berbeda dengan ilmu. Ilmu itu justru mungkin hanya digunakan oleh sebagian dari kalian ketika nanti bekerja. Misal kamu seorang wirausahawan, ya kamu nggak penting hukum 2 Newton, nggak penting lagi hukum Archimedes, nggak penting buat kamu. Tapi berpikir ilmiah, sikap ilmiah itu menjadi sesuatu yang penting buat kamu di kehidupanmu nanti. Gitu ya. Nah, itulah salah satu kenapa kok fisika itu diajarkan di jurusan IPS, supaya kamu punya kemampuan untuk berpikir secara ilmiah dan mempunyai sikap ilmiah. Nah, sekarang cabang-cabang fisika. Jadi, fisika itu punya banyak cabang ya. Enggak cuman supermarket, minimarket aja yang punya banyak cabang ya. Ternyata fisika juga punya banyak cabang. Nah, ini beberapa di antara cabang-cabang dari ilmu fisika. Ada medis, berarti tentang medis ya. Kemudian ada mekanika, komputasi. Nah, ternyata fisika juga dipakai untuk komputasi. Komputasi itu ini ya tentang perkomputeran ya, sistem informasi ya. Ternyata ada fisikanya. Kuantum, fisika modern, mekanika fluida, geofisika, elektronika, dan lain-lainnya. Bahkan ada juga
ekonomifisika. Jadi fisika dikombinasikan dengan dunia ekonomi. Ternyata fisika itu nggak cuma bahas tentang rumus-rumus saja, tapi banyak hal yang dipelajari di fisika. Jadi ruang lingkupnya itu memang luas, gitu ya. Nah, sekarang peran fisika dalam kehidupan. Banyak sekali sebenarnya ya. Nah, ini. Coba kalian lihat tiga gambar ini. Ada normal lung, smokers lung, covid lung. Apa tuh? Ada covid-nya, ngeri ya. Nah, ini normal lung. Kalau kalian lihat normal lung ini adalah lung itu apa sih? Lung itu paru-paru. Jadi gambaran ronsen paru-paru normal itu seperti itu. Nah, sementara yang tengah ini adalah gambaran paru-paru orang yang merokok. Nah, bisa dilihat ya, artinya yang smoke lung itu lebih berkabut. Nah, artinya ada asap di situ, ada iritasi di paru-parunya. Nah, cara yang COVID lung, nah ini ternyata hasil scan paru-parunya itu lebih parah dibandingkan seorang perokok. Ngeri ya. Nah, makanya kalian masih dalam masa pandemi seperti ini harus pintar-pintar jaga diri, pakai masker, makan yang bergizi ya. Kita terhindar dari COVID. Nah, ini adalah salah satu aplikasi fisika di dunia kesehatan, yaitu apa ini? Ada yang tahu? Ya, ronsen. Nah, jadi memotret organ dalam manusia dengan menggunakan fisika yang tidak ini ya. Coba bayangin kalau nggak ada ronsen, nah kalian harus bedah dulu baru bisa lihat ya. Tapi dengan adanya sinar ronsen kalian bisa lihat penampakan dari organ dalam manusia tanpa harus repot-repot. Jadi di bidang kesehatan, ada banyak sinar ronsen untuk mendeteksi patah tulang dan organ dalam, kemudian memecah batu ginjal bisa pakai sinar laser, nggak perlu dioperasi kalau masih kecil ukuran batu ginjalnya, kemudian pemantulan cahaya untuk pembedahan, USG, MRI, CT scan, sinar gamma untuk sterilisasi alat bedah. Nah, itu salah lima dari bermanfaat fisika di bidang kesehatan dan kedokteran. Nah, ini apa nih? Nah, ini robot tanam. Nah, jadi kalau dulu kalau orang di daerah pertanian kan, misal ini saatnya tandur. Nah, tanam mundur. Nah, kalau sekarang nggak harus pakai tandur tanam mundur, kita bisa pakai robot tanam. Nah, tinggal kita kendalikan dengan pengendali jarak jauhnya, beres. Nah, itu adalah salah satu penggunaan fisika di bidang pertanian. Nah, selain peralatan dan mesin, kita juga bisa menemukan bibit unggul dari proses rekayasa genetika. Apa ini? Kereta. Kereta apa ini? Ini kereta maglev. Maglev itu singkatan dari magnetic levitation. Jadi kereta ini itu dia nggak menempel di rel, tapi dia kayak terbang gitu. Lah kok bisa? Ya karena ada medan magnet yang timbul. Nah, jadi dia kayak melayang gitu, makanya dia bisa cepat. Nah, ini di Indonesia ada apa enggak? Belum. Ini baru ada di beberapa negara seperti Jepang, Tiongkok, dan Korea sepertinya. Iya, mungkin ada. Nah, itu adalah fisika di bidang transportasi. Selain itu juga ada penemuan di bidang permesinan. Nah, kalau nggak ada fisika, mungkin nggak ada motor, nggak ada mobil sekarang ini ya. Nah, kemudian mungkin apa lagi ya? Mungkin kayak airbag dan sebagainya, itu salah satu sumbangsi fisika di dunia transportasi. Kemudian penemuan roda dan sebagainya. Nah, apa ini? Ini adalah mining ya. Mining itu apa? Penambangan minyak di lepas pantai. Nah, di bidang industri, nah salah satunya tadi mining. Nah, kalau nggak ada fisika, nah kita nggak tahu tuh laut seluas itu mana yang mengandung minyak, mana yang enggak.
Nah, maka perlu adanya sistem tracking, sistem pencarian wilayah yang mengandung gas. Nah, caranya gimana? Menggunakan gelombang akustik. Nah, jadi gelombang akustik tadi untuk mencari kandungan gas dan minyak bumi. Selain itu ada apa lagi? Ada mesin, kemudian laser untuk supervisi industri. Jadi untuk ngecek suatu barang ini dia sudah sesuai dengan standar apa belum, bisa menggunakan sinar laser. Kemudian sonar untuk industri kelautan, untuk nyari ikan, nggak perlu harus nyelam dulu, tapi bisa pakai sonar. Oh, daerah sini ternyata banyak ikannya. Nah, itu. Apa ini? Ini satelit. Nah, satelit berarti pembangkit fisika di bidang komunikasi. Yang komunikasi. Selain satelit tadi, juga ada gelombang elektromagnetik untuk telepon genggam kalian. Nah, jadi kenapa kok telepon nggak kayak telepon dulu yang pakai kabel, sekarang bisa dibawa kemana-mana? Nah, itu karena ada gelombang elektromagnetik. Fiber optik. Nah, ini jaring internet nggak bisa cepet. Nah, karena pakai fiber optik. Jadi dia hambatannya lebih kecil, makanya bisa lebih cepat. Apa ini? Ini reaktor nuklir. Nah, reaktor nuklir berarti sumbangsi fisika di bidang energi. Sip. Nah, selain reaktor nuklir ada juga generator. Generator itu mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Ini biasa dipakai di pembangkit listrik tenaga apa? Tenaga Bayu itu udara, yang kejar air itu angin itu loh, Bayu. Terus ada PLTA air, nah itu juga pakai generator. Dan sel surya ini banyak ya, kalau di pinggir jalan itu udah banyak lampu yang pakai sel surya. Jadi dia menyimpan energi surya untuk dipakai di malam hari. Itu aplikasi fisika di bidang energi. Sebenarnya masih banyak contoh-contoh yang lain, tapi tidak disebutkan di sini, jadi nanti bisa kalian explore lagi. Ya, gitu ya. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jadi nggak berpikiran lagi saya jurusan IPS, saya belajar fisika untuk apa. Ya, tadi udah disinggung ya. Jadi fisika itu tidak hanya sekedar ilmu pengetahuan, tapi juga ada sikap ilmiah dan ada berpikir ilmiah juga yang akan bermanfaat bagi kalian di masa depan kalian. Itu sekian dari saya. Silahkan bertanya, bisa lewat kolom komentar di GC, kolom komentar di YouTube, mungkin kalau ini diupload di YouTube, mungkin lewat Google Classroom atau mungkin GC Google Classroom ya, diulang lagi, bisa lewat grup Telegram. Oke, sekian. Semoga ada yang ditanyakan ya. Kalau kalian bertanya itu berarti kalian belajar. Tapi kalau kamu cuman diam-diam aja, nah barangkali kamu cuman datang absen, tinggal pergi. Terus kamu mau dapat apa? Ya dapat absen aja. Ya. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.